Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rifan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas beberapa soal yang menurut saya penting untuk adik-adik tahu bagaimana tipsnya dan bagaimana triknya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini merupakan jenis soal silogisme. Apa itu silogisme? Pada soal silogisme, adik-adik harus dapat menarik sebuah kesimpulan dari dua pernyataan atau premis yang ada di atas. Oke, jadi ini premis 1, ini premis 2. Kemudian, pernyataan pertama yaitu adalah sebagian siswa mengikuti kegiatan pramuka, dan pernyataan yang kedua yaitu adalah sebagian siswa mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Nah, ini soal dari soal silogisme ini. Nah, perlu saya ingatkan kepada adik-adik bahwa dalam menjawab soal silogisme ada beberapa jenis penalaran yang adik-adik harus ketahui. Apa saja itu? Yang pertama adalah penalaran langsung, yang kedua penalaran tidak langsung, yang ketiga itu adalah penalaran transisi. Bahkan termasuk hukum-hukum silogisme itu adik-adik juga perlu tahu. Nah, ini saya sudah tulis secara terperinci di buku saya, buku karangan saya, Rahasia Lulus Ujian, yang telah saya tulis secara terperinci apa itu penalaran langsung, tidak langsung, penalaran transisi, dan hukum-hukum silogisme. Jadi dalam menjawab silogisme itu ada beberapa cara juga yang bisa kita lakukan. Misalnya menggunakan rumus silogisme. Apa itu rumus silogisme? Yang seperti bilang P, Q, QR, yang seperti itu. Atau bisa juga dengan membuat diagram Venn. Jadi selain menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan diagram Venn. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa soal silogisme itu hanya sebuah analisa, tidak sebenarnya. Analisa iya, namun ada hukum yang mengikat yang harus adik-adik pahami. Nah, untuk soal yang pertama ini sebenarnya apabila ada kata sebagian ketemu dengan kata sebagian, maka jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Sebenarnya seperti itu sih cara berpikir sederhananya sebelum kita jawab opsinya. Jadi apabila ada kata sebagian ketemu dengan kata sebagian, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Itu jawabannya. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, kok bisa kak? Nah, alasannya gini. Kita coba analisa dengan menggunakan diagram Venn. Nah, bagaimana itu diagram Venn? Diagram Venn itu adalah kita membuat sebuah lingkaran, tapi namun terlebih dahulu kita analogikan membuat sebuah kotak. Nah, kotak itu sebagai kita analogikan sebagai siswa yang mengikuti. Jadi kita buat kotak seperti ini. Nah, ya kan? Ini kotak ini adalah siswa, ya. Oke, saya coba kurangi dulu. Jadi ini siswa yang mengikuti. Kemudian dari kotak ini, dari dua soal jadi siswa yang mengikuti kegiatan. Jadi yang pertama, sebagian siswa mengikuti kegiatan pramuka. Jadi kita buat lingkaran sebagian, jadi cuma sebagian siswa yang mengikuti pramuka. Kita analogikan pramuka adalah gambar lingkaran. Saya coba ganti warna. Nah, ini kayak ginilah. Jadi ini adalah kegiatan pramuka. Nah, ini sebagian yang mengikuti, ini sebagiannya tidak. Nah, kemudian kita ambil contoh lagi yang kedua. Sebagian siswa mengikuti pembinaan Olimpiade. Kita buat lagi lingkaran. Ini kita analogikan siswa yang mengikuti Olimpiade. Jadi yang mengikuti Olimpiade itu hanya sebagian siswa. Nah, ini sudah sesuai dengan pernyataan. Nah, maka dari dua pernyataan atau premis di atas ini, dia tidak ada yang beririsan. Nah, ini kita tulis dulu Olimpiade. Tidak ada yang beririsan. Karena tidak ada yang beririsan, ya kan? Antara kegiatan pramuka dengan Olimpiade tidak beririsan. Maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi itu alasan sederhananya sebenarnya. Kenapa kedua pernyataan ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke? Jadi cukup jelas. Jadi yang dapat ditarik kesimpulan itu adalah ketika pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu bisa saling berhubungan. Itulah menyebabkan kenapa ketika soal itu sebagian ketemu dengan kata sebagian, maka tidak dapat ditarik kesimpulan karena gambarnya akan seperti ini. Oke?
Nah, kecuali ada kesimpulan adalah tidak bisa sih, karena kecuali ada kesimpulan kotak di bulat-bulat lain di sini. Ini kan kesimpulan pertama, ini kesimpulan kedua, kesimpulan ketiga, kesimpulan keempat. Nah, agak susah ditarik kesimpulan yang berhubungan antara premis 1 dan premis 2. Oke, mungkin itu saja untuk soal yang pertama ini. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, adik-adik sekalian, kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini masih berkaitan dengan silogisme dan caranya masih sama dengan yang saya jelaskan pada soal yang pertama tadi. Nah, soal yang kedua ini kita coba bahas ya. Tidak ada karyawati yang memakai kerudung, ya kan? Sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Nah, kalau seperti ini kira-kira gimana nih? Adik-adik kan bisa menggunakan dengan cara menggunakan adalah diagram Venn. Nah, nanti silahkan. Saya rasa karena sudah saya jelaskan di video yang pertama nomor 1 tadi, jadi ini adik-adik sendirilah yang buat diagram Venn-nya. Jadi saya cuma kasih gambaran adalah yang jadi kotak ini apa nih, ya kan? Apa yang jadi kotak? Nah, yang jadi kotak adalah karyawati. Oke, inilah yang jadi kotak. Nah, terus lingkarannya gimana? Nah, nanti silahkan adik-adik lanjut. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah tadi yang nomor 1 juga jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti silahkan adik-adik bagi yang masih bingung bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya next ke soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang ketiga ini adalah soal analogi. Jadi di analogi itu adik-adik harus bisa menghubungkan pasangan kata yang tersedia dari sini, ya kan, ke sini. Jadi dia harus berhubungan. Oke. Nah, hubungan yang bisa karena katanya sama, seperti bisa jadi hubungannya itu karena katanya sama, seperti contohnya nih, sama-sama hewan, ya kan? Sama-sama benda, di sini benda, di sini benda, di sini juga benda, di sini benda. Itu bisa. Misalnya di sini hewan, kucing, berarti di sini kucing, anjing, berarti di sini apa? Hewan juga, kayak gitu. Bisa dengan cara seperti itu. Oke, kita langsung bahas soal untuk yang saya ada ini, yang soal tryout yang kemarin, abad dan dekade. Nah, abad dan dekade di sini dia itu menjelaskan tentang hitungan waktu, ya enggak? Menjelaskan tentang, jadi abad dan dekade ini menjelaskan tentang hitungan waktu. Oke. Nah, jadi di opsi ini harusnya juga hitungan waktu. Ya, kita samakan aja dulu. Nanti kalau ternyata setelah disamakan dan masih belum bisa ditarik kesimpulan, baru kita buat kalimat. Untuk awal ini kita samakan dulu. Abad dan dekade menjelaskan hitungan waktu. Sekarang, jam dan menit, hitungan waktu tidak? Hitungan waktu, oke, kita keep. Bulan dan waktu, bulan, waktu. Hitungan waktu tidak? Masih masuk kategori-kategori waktu ya enggak? Ya masuk Kak, oke. Cuaca dan suhu dan cuaca. Nah, suhu itu tidak masuk dalam hitungan waktu, ya enggak? Bukan hitungan waktu, makanya kita coret saja. Kemudian meter dan jengkal, itu meter dan jengkal ukuran, bukan hitungan waktu. Jadi kita juga coret. Ukur dan skala, itu juga bukan hitungan waktu, jadi kita coret, ya enggak? Nah, sekarang ternyata ada 2 nih yang jadi hitungan waktu, ya kan? Setelah kita eliminasi ternyata ada 2 yang masuk dalam kategori hitungan waktu. Apa itu? Jam dan menit dengan bulan dan waktu. Kalau sudah seperti ini, setidaknya kemungkinan benarnya itu sudah ada. Oke? Jadi kita langsung saja, ketika kita mengalami posisi seperti ini, sama kayak tadi ketika semua itu adalah hewan, sisa 2 yang merupakan kategori hewan, maka kita harus buat sebuah kalimat. Nah, karena ini sudah tereliminasi, jadi kita buat kalimat. Nah, abad, ya kan? Misalnya kita ambil nih, ya kan, untuk contoh soalnya. 1 abad sama dengan 10 dekade. Kita kan seperti itu kan? 1 abad sama dengan 10 dekade. Oke? Nah, sekarang mari kita coba opsinya. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kata sama dengan. Jadi ada kata penghubung, kata sama dengan. Jadi itu harus dicoba lagi. Jadi di opsi juga begitu. 1 abad sama dengan. Nah, 1 abad ini sama dengan. Oke, jadi yang dihubungkan inilah sama dengan.
Nah, jadi waktu A 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, jadi dia menggunakan kata sama dengan. Sekarang 1 bulan sama dengan apa? Bisa tidak terjawab itu? Oh, enggak bisa, Kak. Enggak bisa jadikan kalimat. Nah, kalau tidak bisa berarti opsi B ini adalah opsi yang salah. Maka jawabannya adalah alfa. Oke? Jadi sudah jelas ya. Jadi seperti itu untuk soal analogi. Jadi untuk soal analogi itu adik-adik harus membuat sebuah kalimat. Oke, mungkin cukup saja untuk soal analogi ini. Kita next ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal analogi juga. Nah, soal keempat ini itu masih juga menggunakan soal analogi. Untuk soal analogi seperti ini, sebenarnya ada beberapa cara sih. Ada kata penghubung yang biasa digunakan. Nah, ini harus adik-adik tahu. Kata penghubung yang sering digunakan. Nah, ini nanti bisa adik-adik browsing lah di internet apa-apa saja. Namun di buku saya itu sudah jelas sekali saya tulis di rahasia lulus ujian. Saya jelaskan di situ beberapa kata penghubung yang sering digunakan. Bukan yang pasti digunakan, namun yang sering digunakan. Itu bisa adik-adik lakukan. Yang sering digunakan seperti apa? Kayak tadi kan ada kata sama dengan. Nah, kata penghubung itu bisa berupa definisi, bisa berupa dengan fungsi. Nah, itu ada beberapa poin. Untuk lebih detailnya silahkan adik-adik baca sendiri nanti di buku saya atau bisa cari di internet juga. Oke. Nah, untuk soal yang berikutnya analogi ini matahari dengan malam, ya kan? Nah, ini kalau misalnya seperti ini, apa tadi yang kita boleh lakukan dulu? Nah, kita samakan dulu antara di sini dengan yang di sini. Samakan kayak gimana? Kayak tadi waktu kah, hewan kah, benda atau apapun itu. Nah, untuk soal ini sih saya maunya adik-adik berpikir sendiri kira-kira alasannya itu apa. Nah, kira-kira untuk soal yang berikutnya ini alasannya itu apa. Oke. Namun jawaban yang benar adalah C. Saya kasih clue. Alasannya itu dia harus dalam bentuk kalimat. Oke? Harus dalam bentuk kalimat. Jawabannya adalah C. Saya sudah jelaskan tadi cara membuat kalimatnya di sebelah. Namun untuk soal ini saya harap adik-adik bisa sendirilah. Jawabannya adalah C. Oke. Saya rasa cukup untuk yang soal yang berikut ini. Kita lanjut ke soal yang lebih sulit lagi. Oke? Baik adik-adik. Nah, kita masuk ke soal yang kelima. Oke? Ini adalah soal yang kelima. Soal kelima ini merupakan soal apa ini? Analitik. Nah, jadi soal kelima ini adalah soal analitik. Itu yang perlu adik-adik tahu. Soal kelima adalah soal analitik. Untuk soal analitik ini banyak cara yang bisa adik-adik lakukan. Bisa dengan menarik garis, ya kan? Membuat garis seperti ini. Nah, kemudian bikin poin-poinnya. Itu bisa, atau bisa dengan menggunakan perbandingan, ya kan? Membuat perbandingan, menggunakan simbol lebih dari, kurang dari, sama dengan. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Nah, ini juga saya sudah jelaskan di buku saya. Nanti bisa adik-adik lihat sendiri dan bisa buat kesimpulannya sendiri. Oke, jadi saya langsung saja bahas soal ini. Di soalnya adalah 5 orang sprinter mengikuti sebuah perlombaan lari 100 meter. James berhasil melewati Fred, tetapi tidak pernah dapat mengejar Willy. George gagal mengejar David, tetapi berhasil melewati Willy. Sprinter yang berada di urutan terakhir adalah, nah kalau seperti ini, inilah masuk kategori analitik. Nah seperti ini, saya kasih gambaran lagi dulu lah. Ada beberapa model soal dalam soal analitik. Pertama adalah model soal urutan, model soal kualitas, model soal urutan kuantitas, dan beberapa model soal perbandingan lainnya. Nah, untuk soal ini dia menggunakan adalah urutan kualitas. Kenapa kata urutan kualitas? Karena dia membandingkan antara yang sebelumnya dengan sesudah. Kalau kuantitas itu biasanya dia berupa angka nih. Misalnya
Umur Budi lebih tinggi, lebih tua 5 tahun. Nah, itu biar kuantitas. Karena kan menghitung kuantitanya. Kalau ini 2 urutan kualitas. Nah, untuk urutan kualitas ini saya sudah jelaskan tadi, ada 2 bisa kita digunakan dengan cara. Namun untuk soal kualitas ini kita bisa menggunakan dengan simbol perbandingan, yaitu adalah perbandingan simbol lebih dari. Oke? Simbol perbandingan lebih dari. Nah, caranya gimana nih? Nah, kita ambil contoh nih. 5 orang sprinter perlombaan lari 100 meter. James kita simbol dengan J ya. Berhasil melewati Fred. Fred ini F. Kemudian tetapi tidak pernah dapat mengejar Willy. Willy itu W. Kemudian Gors gagal. Gors adalah G, ya kan? Gagal mengejar David, berarti David D. Tetapi berhasil melewati Willy. Oke. Jadi kita harus simpulkan dulu. Kita buat secara singkat itu. Jadi namanya kita singkat dulu lah. J, G, jadi singkat seperti itu. Nah, sekarang kita ambil satu per pernyataan. Untuk menarik sebuah kesimpulan, itu kita harus cari per pernyataan. Yang pertama kan, James berhasil melewati Fred. Berarti James, karena ini adalah aturannya, berarti James berhasil melewati Fred. Ya kan? Berarti James lebih dari Fred. Oke? Tetapi tidak pernah dapat mengejar Willy. Nah, tidak pernah dapat mengejar Willy. Siapa yang tidak pernah dapat mengejar Willy? Adalah James. Berarti Willy lebih cepat daripada James. Oke? Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, pernyataan yang berikutnya adalah George gagal mengejar David. Berarti George gagal mengejar David. Berarti David lebih cepat daripada George. Tetapi berhasil melewati Willy. Siapa yang berhasil melewati Willy? George kan? Berarti George lagi berhasil melewati Willy. Wah, ini miring ya. Harusnya nanti saya samaratakan. Tidak apa-apa. Oke? Nah, jadi yang jadi pertanyaan adalah sprinter yang berada di urutan terakhir adalah, jadi dari beberapa petunjuk yang kita miliki, inilah yang terjadi. Nah, cara menentukan siapa yang paling cepat, siapa yang paling belakang, itu kita gabungkan. Nah, kita gabungkan. W di mana? W ada di sini kan? W juga ada di sini. Jadi bisa jadi seperti ini. Berarti W, ya kan, lebih daripada J dan lebih daripada Fred. Kemudian tetapi W kurang daripada G dan W kurang daripada D. Nah, inilah kita gabungkan dari kedua pernyataan yang di atas. Jadi inilah kesimpulannya. Siapa yang tercepat? Yang tercepat adalah D. Dan siapa yang paling lambat? Yang paling lambat adalah Fred. Maka jawabannya adalah bravo. Oke? Saya rasa itu untuk soal yang kedua kali ini. Soal sudah yang keberapa nih? Ini soal yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjawab soal TIU yang berikutnya. Mari kita lihat apa lagi. Oke, soal berikutnya masih sama, yaitu adalah soal analitik. Kenapa soal analitik? Coba kita baca. Curah hujan pada bulan tertentu di 6 kota Indonesia menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bervariasi sebagai berikut. Di buku saya sebenarnya sudah dijelaskan juga bahwa di situ ada penjelasan tentang soal analitik itu terbagi atas pertama petunjuk, pengantar, pembatas, dan soal. Nah, ini dia. Kenapa dianalogikan? Karena di sini ada pengantar. Mana pembatasnya? Pengantarnya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia pengantar. Nah, pembatas mana? Ini dia pembatasnya. Medan memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada Jakarta. Itu kan pembatas. Terus soalnya mana kak? Kota dengan curah hujan yang pada urutan ketiga tertinggi. Ini dua soal urutan ketiga tertinggi. Nah, untuk soal analitik, jadi itu dia kenapa dikatakan soal analitik. Nanti kalian bisa baca sendirilah. Oke, saya lanjut lagi. Ini soal analitik. Nah, analitiknya kayak gimana? Sama dengan soal sebelumnya, yaitu adalah analitik berupa urutan. Betul tidak? Ya, betul. Karena kenapa dikatakan urutan? Karena Medan memiliki cuaca hujan lebih rendah daripada Jakarta. Jadi masih dia urutan, tapi urutan kualitas. Seperti yang saya katakan tadi, kalau urutan kualitas berarti kita buat simbol lebih dari. Oke, saya hapus dulu. Tidak ada sama dengannya ya. Kita cuma menggunakan simbol lebih dari. Kita coba bahas satu-satu. Medan memiliki curah hujan lebih rendah daripada
Jakarta. Berarti Jakarta lebih tinggi daripada Medan. Oke. Curah hujan Ambon lebih rendah daripada Medan. Berarti pernyataan berikutnya adalah Medan lebih tinggi daripada Ambon. Iya enggak? Curah hujan Ambon lebih rendah daripada Medan. Berarti Medan lebih bagus daripada Ambon. Tetapi curah hujan Ambon lebih tinggi daripada curah hujan Denpasar. Berarti Ambon lebih tinggi daripada Delta. Curah hujan titik ya. Curah hujan Surabaya lebih tinggi daripada curah hujan Jakarta. Berarti Surabaya lebih tinggi daripada Jakarta. Oke. Curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Berarti Pontianak lebih tinggi daripada Denpasar. Nah, kurang lebih inilah jadi pembatas. Yang saya katakan tadi, setelah soal ada pembatas. Pembatasnya adalah ini. Ini dia pembatas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah pembatasnya ada, seperti soal sebelumnya, kita gabungkan. Kan yang jadi ditanyakan adalah urutan ketiga tertinggi. Jadi kalau urutan ketiga berarti kita harus urut dong. Nah, kira-kira nih dari soal yang paling jauh ini apa nih? S ya. Karena ada J di sini berarti S. Berarti kita coba urut mulai dari S. S lebih daripada J. Oke. Kemudian Jakarta lebih tinggi daripada Medan. Kemudian Medan lebih tinggi daripada curah hujan lebih tinggi daripada Alfa. Alfa lebih tinggi daripada Delta. Ya kan? Nah, sekarang curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Oh, di sini salah. Ada pernyataan yang salah. Yang di sini salah. Harusnya di sini adalah kan? Ya, saya yang salah. Curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Berarti Denpasar dong lebih tinggi daripada Pontianak. Oke. Nah, maka di sini karena D lebih tinggi daripada Pontianak, berarti D lebih tinggi daripada Pontianak. Inilah urutannya. Inilah urutan sesungguhnya. Tergantung, kalau soalnya bilang urutan keempat berarti A, Ambon. Urutan kelima berarti Delta. Karena soal menanyakan urutan ketiga, maka untuk pada soal urutan ketiga ini adalah M. Apa itu M? Medan. Oke. Jadi cukup jelas ya untuk soal analogi kali ini. Soal analitik kali ini. Oke. Jadi seperti itu kurang lebih cara menjawabnya. Oke, saya lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya adalah soal deret. Kakak rasa kalau soal deret seperti ini adik-adik sudah mahir lah ya. Karena biasanya banyak di antara adik-adik semua terlanjur nyaman latihan soal deret. Terlanjur nyaman, ya kan? Jadi padahal sebenarnya bukan cuma soal deret aja di TIO yang perlu kita pelajari. Ada beberapa soal yang tadi saya sudah kasih gambaran, analogi, analitik, ya kan? Nah, itu adik-adik juga perlu pahami selain daripada soal deret. Jadi jangan terlalu nyaman ya. Jangan nyaman. Oke, soalnya adalah 9, 20, 35, 45, dan 77. Nah, untuk soal deret ada tekniknya juga, dan itu sudah kakak jelaskan juga secara detail di buku kakak. Yang jelas, deret itu adalah kesamaan pola. Jadi deret adalah kesamaan pola. Oke? Bukan selamanya bahwa ditarik, tidak. Yang penting polanya sama. Ya kan? Cara tebaknya ada beberapa cara. Saya kakak coba berikan gambaran dulu dengan cara yang sederhana, yaitu adalah menggunakan teknik genap ganjil. Mari kita coba. 9 adalah angka ganjil, 20 adalah angka genap, 35 adalah angka ganjil, 54 adalah angka genap, 77 adalah angka ganjil. Berarti di sini artinya adalah genap, ya kan? Ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, pasti genap. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi yang genap. Nah, bisa dengan cara itu bisa. Kan yang dikejar adalah kesamaan pola. Oke. Lanjut, kita lihat opsinya. Opsi yang ganjil itu yang mana? Jadi opsi yang ganjil itu sudah pasti opsi yang genap itu sudah pasti salah. Yang ganjil sudah pasti salah karena yang dicari adalah opsi yang genap. Nah, yang ganjil yang mana nih? 90 genap atau ganjil? Genap. 70 genap atau ganjil? Genap. 104 genap atau ganjil? Genap. 67 genap atau ganjil? Ganjil. Nah, ini kita langsung coret aja. Ya kan? 60 genap atau ganjil? Genap.
Jadi seandainya ya, semua tereliminasi sisa satu, enak banget nih soal. Hanya untuk menjawab dengan metode genap ganjil udah selesai, udah clear ya kan. Nah seperti itu salah satu caranya. Oke, jadi kalau ternyata masih banyak tersisa soal setelah kita coret-coret ini, nah kan kita langsung aja hitung selisihnya. Oke, jadi 9, 20, 35, 54, 77. Tadi itu genap ganjil hanya untuk mengeliminasi kesalahannya. Jangan sampai kita salah hitung, ternyata pilih itu. Oke, kita coba hitung polanya. Karena mau di polanya, begitu kita turun lagi, kita selisihkan dulu, ya kan? 9 ke 20 ini selisih berapa? Oke, selisih 11 ya. 20 ke 35 ini selisih 15. Oke. 35 ke 54 adalah selisih 19 dan 54 ke 77 adalah selisih 23. Nah, sekarang apakah yang ini sudah jadi pola? Sudah atau belum? Belum ya. Kenapa belum? Iya kan? Bisa dia jadi pola seandainya di sini ada angka 13, ya kan? Di sini angka 17. Jadi polanya apa? Polanya adalah pola bilangan ganjil. Jadi bertambah dengan angka ganjil. Seandainya di sini 21 kan. Tapi karena tidak ada, jadi belum dikatakan sebuah pola, maka kita urutkan lagi, turunkan lagi. 11 ke 15 itu selisihnya berapa? 4, ya kan? 15 ke 9 selisihnya berapa? 4. 19 ke 24, 23 selisihnya 4. Berarti di sini ke sini harusnya ada 4. Nah, jadi 23 ditambah 4 jawabannya adalah 2. Saya hapus dulu ini ya. Jadi oke. Jadi 23 tambah 24 jawabannya adalah 27. Oke, cerdas. Nah, jadi ke sini sama ke sini yang dicari kan yang di sini. Yang ini kan, yang pola ini kan menjawab ini. Jadi yang dicari ini. Jadi 77 ditambah 27 jawabannya adalah 104. Oke, jadi opsi yang benar adalah Charlie. Oke, jelas ya? Oke, saya rasa sangat jelas. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya belum jadi pola, kita turunkan aja lagi. Kalau belum lagi kita turunkan. Tapi kalau sudah dapat polanya itu kenapa? Kenapa dikatakan sama, dapat pola? Karena ini semuanya sama. Berarti polanya sama. Kalau dia belum sama, berarti polanya belum sama. Oke. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya ini masih dengan soal deret. Ya, sama dengan soal yang sebelumnya. Caranya gimana? Saya ulang lagi. Kita bisa menggunakan dengan metode yang pertama. Coba. Baik, adik-adik semua, soal berikutnya masih soal TIU, yaitu adalah soal kecepatan. Kok bisa jadi soal kecepatan, Kak? Nah, karena di sini ada pertanyaan tentang kecepatan. Mana ini? Nah, lanjut. Sebuah mobil menempuh jarak AB dalam waktu 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Jika mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah, jadi ada dua pernyataan. Pernyataan pertama sampai di sini, pernyataan kedua di sini. Namun di pernyataan pertama kita belum tahu jarak yang ditempuh itu berapa kilometer. Ya kan? Berapa kilometer yang ditempuh. Maka untuk soal kecepatan itu ada rumusnya tersendiri, dan itu saya sudah tulis juga di buku saya. Yaitu rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. S itu adalah jarak, V itu adalah kecepatan, dan T itu adalah waktu. Jadi kita langsung masukkan aja yang pertama. Nah, ini yang pertama tadi. Kita langsung masukkan aja. S, V jaraknya berapa? 80, ya kan? T waktunya 3 jam dikali 3. Jadi di sini dapatnya 240. Jadi kita sudah dapat nih jaraknya adalah 240. Selanjutnya yang ditanyakan di pertanyaan adalah berapa waktu yang diperlukan jika kecepatannya 60 km per jam. Nah, langsung saja. Karena jaraknya sudah kita tahu, kita masukkan lagi rumus. Ini yang kedua ya, pernyataan kedua.
Rumusnya sama, S sama dengan V dikali T. Oke, saya coba bedakan warna pulpennya nih biar lebih enak. Jadi S sama dengan, S berapa jaraknya tadi? Ini jaraknya 240 ya kan? Nah, berarti 240. V berapa V-nya? Berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah 60. T-nya dikali T. T yang ditanyakan. Oke, jadi seperti ini langsung. T sama dengan 240 dibagi 60. Oke, 24 bagi 6 jawabannya adalah 4 jam. Maka jawaban yang benar dari soal ini adalah alfa. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk soal ini. Ini soal terakhir, jadi kali ini saya bahas 10 soal aja karena biar tidak terlalu lama. Soal yang terakhir. Nah, untuk soal yang terakhir ini dia cerita tentang soal cerita. Oke. Kenapa dia jadi masuk kategori? Dia masuk di kategori soal cerita. Di soal cerita dia turun lagi jadi di soal cerita masuk dalam kategori aritmatika sosial. Jadi di sini juga, ini juga saya jelaskan di buku saya, buku lulus ujian, soal cerita aritmatika sosial. Nah, caranya kita langsung saja baca soalnya dulu. Diketahui harga 5 kg apel dan 3 kg jeruk sama dengan 79.000. Sedangkan harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk adalah 49.000. Yang jadi pertanyaan adalah harga, yang tadi pertanyaannya harga 1 kg apel. Ini dia pertanyaannya. Nah, untuk seperti ini kita bisa menggunakan dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, nanti bisa kalian baca sendirilah caranya. Tapi caranya seperti ini. Apel itu adalah 5 kg. Kita analogikan 5 apel. Oke? 5A, 5 apel dan berarti kita tambah kemudian 3 kg jeruk. 3 jeruk. Oke? Seperti itu dia. Kemudian harganya adalah 79.000. Oke. Sedangkan harga 3 kg apel, sedangkan berarti di bawahnya aja kita buat 3 kg apel ditambah 2 kg jeruk sama dengan 49.000. Nah, yang ditanyakan adalah harga apel. Apel yang ditanyakan. Ini yang ditanya A. Berarti yang jeruknya kita hilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Kita samakan penyebutnya. Kita di sini 3 kita kali 2, di sini juga kita kali 2. Maaf, di sini kali 3. Oke, saya ganti lagi pulpennya. Di sini kali 3, di sini kali 2. Kenapa? Biar di sini angkanya sama. Biar nanti sama, ketika dikurangi hilang dia. Oke. 2 kali 5 sama dengan 10A. Ditambah 2 kali 3 adalah 6J. Oke, sama dengan 2 kali 79 adalah 158. Oke. Kemudian yang berikutnya 3 kali 3 adalah 9A ditambah 3 kali 2 6J, 3 kali 4 9 147.000. Nah, kalau ini kita kurangi maka ini semua harus kita kurangi nih. Nah, ini harus kurang. Nah, 6J ini kalau kurang hilang. Ya kan berarti sisa 10A dikurang 9A jadi 1A. Kita langsung ada 1A atau A saja bisa. Kita ambil contoh aja 1A ya. Sama dengan 158 dikurang 147 adalah 11.000. Jadi jawabannya A sama dengan 11.000. Karena kan 1A sama dengan A. Jadi A sama dengan 11.000. Maka jawaban yang tepat untuk soal yang terakhir ini adalah alfa. Oke? Jadi seperti itu cara menjawab soal aritmatika sosial. Jadi saya sarankan buat adik-adik semua, tolong dikenali dulu jenis-jenis soalnya baru dikerjakan. Karena kalau sudah mengenal jenis soal dan sudah kenal cara kerjanya, sudah tahu cara kerjanya, saya rasa adik-adik bisa lebih mudah menjawab soal-soal itu. Oke? Baiklah,
Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik semua. Jika memang pembahasan ini menarik bagi adik-adik, silahkan memberikan komentar kepada kami agar kami bisa juga tetap konsisten membahas soal-soal yang memang perlulah adik-adik ketahui. Jadi sudah ada tryout akhir pekan yang dilaksanakan oleh lulus ujian. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba untuk tetap konsisten membahas beberapa soal-soal dari tryout akhir pekan. Oke, jadi bagi adik-adik yang juga mau dapatkan updatean soal-soal atau updatean pembahasan, ya silahkan di subscribe biar dapat updatean pembahasan. Dan karena ini jika dianggap bermanfaat, jangan lupa di share ya, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan info yang bermanfaat. Saya rasa cukup. Saya Arif Rifan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.